warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nopas Joko Baskoro dari Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi perbankan. Yang pertama, pengertian akuntansi perbankan. Akuntansi adalah kegiatan mencatat, menganalisis, serta melakukan pelaporan yang terkait dengan keuangan dan transaksi keuangan. Pengertian akuntansi perbankan sendiri adalah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Nah, dari pengertian akuntansi tadi, bank memiliki sistem. Yang pertama yaitu sebagai sistem akuntansi manajemen. Bank mempunyai sistem sebagai sistem costing. Yang ketiga sebagai sistem pengawasan, dan yang terakhir sebagai sistem laporan kepada penguasa moneter. Nah, dari sistem tadi ada pula dasar-dasar akuntansi perbankan. Di antaranya yaitu harus adanya perincian dari asetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. Yang kedua, harus adanya perincian dari hutang-hutangnya yang disusun menurut jauh waktunya dan tingkat kekekalannya. Yang ketiga, dapat menggambarkan laba atau rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas. Yang keempat, harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya. Yang kelima, harus ada sistem internal kontrol yang ketat. Dan yang terakhir, harus dapat menyediakan data untuk penguasa moneter. Ada pula prinsip akuntansi perbankan. Prinsip yang pertama yaitu pencatatan biaya berbasis akrual. Apa sih pencatatan biaya berbasis akrual itu? Artinya terjadi transaksi terus-menerus setiap hari, sedangkan biaya dana merupakan transaksi biaya terbesar di bank. Untuk nominal atau besaran biayanya ditentukan oleh berapa lama dana tersebut digunakan nasabah. Nah, untuk prinsip akuntansi yang kedua yaitu pencatatan pendapatan berbasis cash. Prinsip dasar yang kedua adalah pencatatan pendapatan berbasis cash. Sebagian besar pendapatan bank diambil dari kredit nasabah, sedangkan nominalnya ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan. Ada pula manfaat akuntansi perbankan. Apa sih manfaat dari akuntansi perbankan itu? Yang pertama yaitu menyajikan informasi keuangan. Yang kedua sebagai data untuk membuat keputusan. Yang ketiga sebagai alat mengendali keuangan. Yang keempat mempermudah proses evaluasi moneter. Yang kelima menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Dan yang terakhir, manfaat dari akuntansi perbankan adalah mencegah bank dari pailit. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diterbitkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1992 oleh Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diundangkan oleh Menteri atau Sekretaris Negara Murdiono pada tanggal 25 Maret 1992 di Jakarta. Kelima adalah sistem informasi perbankan. Secara umum, sistem informasi yang digunakan pada jasa perbankan
yang ada di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua fungsi, yaitu Operation Support System Function, yaitu sistem informasi manajemen yang menerapkan fungsi Transaction Processing System yang biasanya digunakan untuk memproses transaksi produk perbankan seperti pinjaman, penyimpanan uang baik berupa tabungan, deposito maupun giro, serta jasa-jasa perbankan lainnya. Nah, fungsi yang kedua yaitu Management Support System Function, yaitu sistem informasi manajemen yang menerapkan fungsi manajemen informasi sistem yang digunakan dalam rangka menyediakan informasi yang diperlakukan bagi setiap level manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Masih dalam konteks sistem informasi perbankan, dalam terminologinya framework yang digunakan di bisnis perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu Core Banking System atau GPS. Apa sih GPS itu? GPS adalah aplikasi inti yang merupakan jantung dari sistem perbankan yang biasanya digunakan untuk memproses kredit, tabungan, informasi debitur, hingga berbagai layanan perbankan lainnya. Yang kedua yaitu Banking Delivery System atau BDS, adalah fasilitas delivery di mana nasabah bisa melakukan akses terhadap produk dan jasa bank. Contoh delivery system dibagi menjadi dua, yaitu self-service terminal, contohnya ATM atau Automated Teller Machines, terus call center, phone banking, dan yang kedua yaitu non-self-service terminal, contohnya yaitu branch teller system. Demikian penjelasan konsep dasar akuntansi perbankan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.